Ini adalah high purity OVC copper dari Jepang, brand Hitachi, untuk menjamin performa yang maksimal dari unit stabilizer ini. Nah, selanjutnya yang di bawah ini adalah trafo isolator. Trafo isolator ini fungsinya untuk mengisolasi tegangan yang masuk dan tegangan yang keluar. Halo, kembali lagi bersama saya di channel YouTube PT Indotara Persada. Tegangan yang tidak stabil dapat mengakibatkan kerusakan komponen listrik dan perangkat elektronik pada skala industri. Maka dari itu sangat diperlukan tegangan yang stabil. Untuk menstabilkan tegangan, kita perlu alat yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan dari PLN yang masuk ke perangkat mesin elektronik atau mesin industri di tempat produksi kita. Maka dari itu Indotara menghadirkan produk yang sangat berguna sekali untuk menstabilkan tegangan listrik. Apa itu produknya? Produknya Arakawa Power Stabilizer PDR F800 kVA. Apa saja sih keunggulan dan fitur-fitur menarik yang dimiliki stabilizer Arakawa ini? Saksikan video ini sampai selesai. Arakawa Power Stabilizer PDRF 800 kVA. Apa sih keunggulan yang mencolok dari stabilizer ini? Adalah memiliki kapasitas yang besar, 800 kVA. Dapat membackup beban sampai dengan 1200 ampere. Stabilizer ini memiliki dimensi panjang 175 cm, lebar ke belakangnya 135 cm, dan tingginya 175 cm. Stabilizer produksi Arakawa sudah dilapisi dengan powder coating Freilich dari Jerman untuk membuat stabilizer ini menjadi tahan lama, anti korosi dan karat, yang pastinya akan sangat dibutuhkan sekali pada saat kondisi di lapangan saat beroperasional. Di kondisi-kondisi tertentu mungkin akan terjadi suhu ruangan yang ekstrim. Stabilizer ini tetap dapat memproteksi dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Stabilizer Arakawa ini bekerja sama dengan perusahaan ternama Schneider sebagai komponen electrical MCB dan part-part yang ada di dalam stabilizer ini. Nanti akan kita cek untuk bagian dalam unit stabilizer ini. Selanjutnya mari kita lihat untuk bagian tampilan depan unit stabilizer ini dilengkapi dengan panel indikator dan panel operasional, yaitu kita bisa lihat ini ada indikator penampil voltase atau tegangan yang masuk, input voltage. Di sini akan menampilkan tegangan yang masuk itu berapa voltase. Selanjutnya ini ada indikator untuk menampilkan ampere, pasa A, pasa B, dan pasa C. Satuannya itu adalah kiloampere. Yang sebelah kanan ini ada indikator untuk menampilkan output voltage. Jadi tegangan yang dikeluarkan oleh stabilizer ini akan tampil di sini. Nah, ini selanjutnya ini ada voltage conversion, yaitu yang dimana kita bisa dapat melihat tegangan yang masuk, pasa RS, ST, dan TR. Ini tinggal dipindah aja tuasnya, maka kita akan bisa ngecek tegangan yang masuk ke stabilizer ini. Dan yang sebelah kanan ini output voltage conversion untuk kita mengecek RST yang keluar dari stabilizer ini, tegangan RST yang keluar dari stabilizer ini. Nah, untuk operasionalnya itu ada otomatis dan manual antar pasa, pasa A, pasa B, dan pasa C. Selanjutnya untuk pada saat kondisi tertentu teknisi mungkin akan menaikkan atau menurunkan tegangan sesuai kebutuhan. Di sini sudah ada tombolnya, yaitu tombol boost itu untuk menaikkan tegangan, tombol step down itu untuk menurunkan tegangan.
Itu masing-masing pasa dilengkapi tombol boost dan step down. Nah, untuk indikator panel yang di bawah ini adalah tombol start, ini untuk memulai operasional stabilizer. Untuk tombol stop ini untuk menghentikan operasional stabilizer. Jika ada kendala atau keadaan yang emergensi bisa dilakukan tombol stop. Nah, ini untuk lampu indikator input, indikator dari tegangan ini akan menyala jika tegangan masuknya normal dan outputnya juga akan menyala pada saat stabilizer ini beroperasional. Nah, ini ada indikator city power. Indikator city power adalah indikator untuk pada penggunaan sistem bypass. Pada saat stabilizer ini ada kendala, kita bisa mengaktifkan sistem bypass. Panel switchingnya ada di belakang stabilizer ini, maka yang menyala adalah indikator bypass. Selanjutnya mari kita lihat untuk panel input atau kabel yang akan masuk ke dalam stabilizer ini. Jalurnya ada di sebelah kanan. Ini adalah untuk panel input stabilizer, ada di sebelah kanan unit stabilizer. Panelnya ini menggunakan bus bar, dia dari tembaga murni yang terjamin kualitasnya untuk memastikan stabilizer ini bekerja dengan maksimal. Di sini ada 4 bus bar, yaitu ada N, R, S, dan T. Nah, untuk instalasi ini menggunakan kabel NYY 200 mm dan juga ada menggunakan kabel grounding nanti masuknya ke dalam unit stabilizer ini. Jalurnya dari sini sama. Nah, di bagian sini nanti ada proteksinya, penutupnya. Nah, untuk jalur output stabilizer ini ada di sebelah kiri unit. Mari kita bisa lihat penampakannya. Di sini sama outputnya pakai bus bar sama dengan input. Dia ada 4 bus bar. Wiringnya yaitu adalah di sini ada netral, terus R, S, dan T. Untuk groundingnya nanti juga disiapkan di sebelah kanan, masuk ke dalam body unit stabilizer. Selanjutnya mari kita unboxing atau buka bagian kabinet depan stabilizer ini. Apa aja sih material komponen yang ada di dalamnya? Ini kita setiap pembelian diberikan kunci ya untuk membuka panel pintu stabilizer ini. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam unit stabilizer ini. Yang paling menonjol adalah di bagian gulungan tembaganya. Ini adalah high purity OVC copper dari Jepang, brand Hitachi, untuk menjamin performa yang maksimal dari unit stabilizer ini. Di sini ada 3 pasa koilnya. Pasa A dilengkapi 2 koil, pasa B 2 koil, pasa C-nya juga 2 koil. Masing-masing pasa ini menggunakan servo motor secara independen, jadi menstabilkannya di setiap pasa dapat menghasilkan output 1 pasnya presisi dan 3 pasnya juga presisi. Di setiap koil ini juga sudah dilengkapi fan pendingin, jadi meminimalisir suhu panas yang ada di tembaga ini, karena dalam operasionalnya nanti setiap pasa ini jika terjadi ketidakstabilan listrik akan naik turun, itu akan dinormalkan suhunya menggunakan kipas ini. Di atasnya juga sudah tersedia blower atau exhaust fan ya, untuk membuang panas keluar. Jadi stabilizer ini untuk proteksi suhunya
sangat bagus sekali ya. Nah, stabilizer ini masing-masing pasanya dilengkapi dengan masing-masing PCB. Setiap PCB memiliki dua PCB A dan PCB B. Jadi suatu saat jika ada PCB yang kendala saat operasional, bisa langsung di switch ke PCB B. Sementara kita memanggil teknisi untuk melakukan servis. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau stabilizer Arakawa ini bekerja sama dengan merek Schneider, kita bisa lihat ini ada kontaktor dan MCB-nya, ini brandnya dari Schneider, untuk menjamin kehandalan dan daya tahan dari part-part komponen yang ada di dalam unit PCB ini. Nah, untuk marking kabelnya ini sangat jelas dan rapi sekali, menghubungkan antara PCB dan panel kontrol, PCB dan panel yang di belakang itu ada panel bypass dan panel breaker. Juga menghubungkan ke mesin utamanya, yaitu adalah coil ini. Nah, untuk memudahkan operasional, pembelian unit ini juga dilengkapi dengan manual book. Nanti untuk instalasi akan dilakukan oleh teknisi yang sudah ahlinya dari Indotara. Nah, untuk selanjutnya mari kita bisa lihat panel yang ada di belakang unit stabilizer ini. Nah, selanjutnya kita review ke bagian unit belakang unit stabilizer. Sama menggunakan handle juga, ada kuncinya. Ini kebetulan sudah saya buka, tinggal pencet aja. Nah, ini dibuka, ditarik. Nah, ini adalah panel breaker, konvensional breaker, yaitu adalah untuk instalasi pada saat pertama kali diinstal oleh teknisi. Nanti ini adalah teknisi yang bagian setting, namun untuk operasionalnya nanti setelah berjalan melalui panel yang ada di depan. Jadi ini hanya untuk pada saat pertama kali diinstal atau konvensional breaker. Nah, selanjutnya di sini ada panel switching bypass. Yang ke bawah, jika panelnya ke bawah, ini adalah mode stabilizing. Jika terjadi suatu kendala, panelnya switchnya itu ditarik ke atas, maka akan berpindah ke sistem mode bypass. Nah, ini penghubung antar panel dan mesinnya menggunakan bus bar. Markingnya itu ada warna merah, hijau, dan kuning. Ini untuk memudahkan teknisi membaca diagram wiringnya. Nah, selanjutnya yang di bawah ini adalah trafo isolator. Trafo isolator ini fungsinya untuk mengisolasi tegangan yang masuk dan tegangan yang keluar. Kesimpulan dari video penjelasan stabilizer tadi adalah karena kita tidak tahu kapan terjadi ketidakstabilan tegangan, maka dari itu kita harus melindungi peralatan investasi kita menggunakan alat stabilizer untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi karena ketidakstabilan tegangan dari PLN. Stabilizer Arakawa ini menstabilkan tegangan yang masuk di rentang 20%, yaitu 20% di tegangan turun dan juga 20% tegangan naik. Jadi sangat cocok dalam dipakai di kondisi PLN di Indonesia. Respon time stabilizer ini adalah kurang dari 1,5 detik, jadi cukup cepat sekali meresponnya ya. Selanjutnya adalah akurasi. Akurasi dari stabilizer ini yaitu adalah 2,5%. Anda juga bisa menyetel outputnya menggunakan tombol boost dan step down yang ada di panel operasional stabilizer. Untuk panel kontrol PCB ini menggunakan merek Infineon dari Jerman untuk menjaga kualitas dari part-part di stabilizer ini. Efisiensi stabilizer Arakawa ini adalah 94%. Ini adalah merupakan keuntungan tersendiri menstabilkan tegangan menggunakan stabilizer Arakawa. Nah, stabilizer Arakawa ini juga sudah dilengkapi beberapa proteksi.
yaitu diantaranya over under voltage, over current, delay and error protection, phase failure dan phase frequency, dan machine fault indicator. Jadi kita dapat memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan ketika terjadi ketidakstabilan tegangan. Jadi stabilizer Arakawa ini sangat cocok untuk berbagai macam beban penggunaan, mulai dari UMKM, industri menengah, dan industri besar. Nah, bagi Anda yang membeli stabilizer Arakawa, kami menyediakan teknisi untuk melakukan instalasi sampai dengan tes commissioning untuk menjamin kinerja stabilizer di tempat customer berjalan dengan normal dan lancar. Stabilizer Arakawa PT Indotara Persada, kami mensupport pelayanan pelanggan, layanan purna jual after sales dengan garansi 5 tahun, spare part dan servis. Anda bisa kapan saja menghubungi layanan after sales kami jika terjadi kendala pada unit stabilizer yang Anda beli. Sebelum memutuskan membeli stabilizer, baiknya Anda berkonsultasi dengan sales dari PT Indotara Persada yang sudah berpengalaman. Anda bisa berkonsultasi secara gratis, dan juga PT Indotara Persada kami bisa mengirimkan teknisi ke lokasi Anda untuk rencana instalasi stabilizer yang sesuai dengan kebutuhan Anda. PT Indotara Persada memberikan layanan purna jual garansi selama 5 tahun untuk stabilizer ini, dan ketersediaan spare part sampai dengan 20 tahun. Garansi meliputi servis dan spare part. Kami bisa dihubungi 1 kali 24 jam. Anda juga bisa datang langsung untuk berkonsultasi dan melihat langsung produk dan demo di Graha PT Indotara Persada yang terletak di kawasan Millennium Industri di Jalan Millennium 22, Cikupa. Ya, demikianlah penjelasan produk Arakawa Power Stabilizer PDRF 800 kVA. Ini adalah review sebagai rekomendasi Anda menentukan stabilizer untuk peralatan industri Anda. Selain stabilizer tipe PDR, kami juga menyediakan stabilizer tipe lain merek Arakawa, yaitu adalah mulai dari kapasitas kecil tipe FS seri 2-15 kVA, terus selanjutnya adalah tipe PDS seri 10-15 kVA dan 20 kVA. Selanjutnya adalah tipe PDR 30 sampai 2000 kVA. Yang selanjutnya tipe PDR F 30 sampai 2000 kVA. Kita juga menyediakan stabilizer respon time dan akurasi yang lebih tinggi, yaitu tipe PDX dan juga tipe NCX, stabilizer non servo contactless dengan kecepatan respon time super cepat, yaitu 0,04 milisecond saja. Jika Anda berminat dengan produk-produk Indotara, langsung Anda bisa klik www.indotara.co.id dan Anda bisa berinteraksi langsung dengan sales PT Indotara Persada. Ya, demikianlah review singkat stabilizer Arakawa PDRF 800 kVA. Jika Anda ingin review produk PT Indotara lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, dan like channel YouTube PT Indotara Persada untuk mendapatkan update terbaru produk PT Indotara Persada. Saya Haizul dari Sales Departemen, pamit undur diri.